Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action keluaran terbaru berjudul Romeo S3 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Reni Rahmawati, Ibas dari Leles, Putra Tunggal dari Padang, Asep Kopi, Teddy Tanpua dari Poso, Zuliadi dari Aceh, Aura Clara, Samri Aditya dari Makassar, Wan dari Lombok, Marta dari Semarang, Indra Pati dari Kalimantan Barat, Ari Boger, Wulan dari Wulan, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. This is a serious issue all over the globe. I would like to India is going to be the reason. travel, business and all other ban on India. Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan sebuah persidangan internasional yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan di dalam persidangan ini, perwakilan dari negara Cina dan Pakistan meminta Dewan Hakim untuk mengisolasi India dari dunia. Karena jika India tidak diisolasi, maka dikhawatirkan orang-orang yang berasal dari India akan menyebarkan wabah virus yang saat ini sedang melanda India ke negara-negara sekitarnya. Council has gone through the papers For the same. in front of the council. Soon we shall be sending a team to investigate the issue. Namun sebelum mengambil sebuah keputusan, Dewan Hakim di pengadilan ini memberikan kesempatan bagi perwakilan dari India untuk memberikan pembelaan. Oleh karena itu, di sini perwakilan dari India pun meminta seorang petugas polisi yang bernama Sangram Singh Sikawat untuk menjelaskan seluruh tragedi yang sebenarnya terjadi di India kepada Dewan Hakim. I'd like to request the council to killing innocent citizens will never be tolerated by even a conspiracy to weaken its positioning in the world. Thank you, sir. Sehingga Sangram pun mulai menjelaskan seluruh kejadiannya, bahwa kejadian ini bermula dari sebuah daerah yang menjadi salah satu destinasi liburan paling favorit di seluruh dunia, di mana daerah tersebut adalah daerah Goa. Destinations across the world. When one of our most efficient IPS officer Ceritanya dimulai 3 bulan yang lalu, di mana pada saat itu terjadi sebuah pembunuhan terhadap salah satu petugas polisi yang paling berprestasi, di mana si polisi tersebut bernama Sif Chaundari. Dan dari hasil investigasi, para polisi Goa menyatakan bahwa kematian Sif diakibatkan karena Sif melakukan bundir. Mendengar pemberitaan tersebut, Sekretaris Perdana Menteri atau Presiden India yang bernama Sabarawal pun merasakan ada sebuah kejanggalan. Sehingga di sini, Sabarawal pun langsung mengadakan sebuah pertemuan dengan 2 orang staf kepresidenan yang lain. Di mana dari hasil pertemuan ini, Sabarawal dan yang lainnya memutuskan bahwa mereka akan melakukan sebuah operasi untuk menyelidiki kasus kematian Sif. Karena sepertinya kematian Sif bukan diakibatkan karena bundir, melainkan karena Sif telah dihabisi, dan mereka memberikan nama terhadap operasi tersebut dengan nama Operation Romeo. Kembali ke kota Goa, di mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Tanu, yang ketika Tanu sedang berpesta dan bersenang-senang, tiba-tiba ada sekelompok pria yang mengganggunya. Dan ketika para pria ini akan menyakiti Tanu karena Tanu memberontak pada saat akan digadabah, tiba-tiba ya, datanglah Sangram yang langsung menghajar orang-orang ini untuk menolong Tanu. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dengan kemampuannya, Sangram pun bisa mengalahkan mereka semua. Dan melihat kehebatan Sangram, Tanu pun sontak saja langsung merasakan kagum terhadap Sangram. Namun karena terdengar suara sirine polisi, Tanu yang sebenarnya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Sangram pun akhirnya memutuskan untuk pergi melarikan diri agar tidak tertangkap oleh polisi.
Dan karena Sangram masih bertarung pada saat polisi datang, Sangram pun akhirnya ditangkap. Tapi karena alasan penggerbegan yang dilakukan oleh para polisi adalah untuk menangkap para pengedar narkoba, Sangram pun kembali dibebaskan karena Sangram bisa membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pengedar narkoba. BTW, sebenarnya Sangram adalah petugas polisi yang diutus langsung oleh Sekretaris Presiden untuk datang ke kota Goa guna melakukan penyelidikan tentang kematian Sif. Namun saat ini, dia masih menyembunyikan identitasnya sebagai polisi dan masih melakukan penyamaran untuk menemukan berbagai petunjuk. नहीं है बाबा, देखो बिना पैसे के काम नहीं होगा. Saat Sangram keluar dari kantor polisi, Sangram melihat seorang polisi korup yang bernama Francis da Silva yang sedang meminta uang suap kepada 2 orang masyarakat. Dan ketika mereka telah pergi setelah memberikan uang suap agar pengajuan yang mereka ajukan cepat ditangani, Sangram pun menghampiri Francis. Dan dengan bacotannya, Sangram pun bisa meyakinkan Francis dan membuat Francis tertarik untuk membeli narkoba dari Sangram. माशाल्लाह नजर न लगे. Melihat Sangram yang begitu sangatlah lihai dalam berbicara dan dalam bujuk-membujuk, seorang pengedar yang bernama Gustad pun menghampiri Sangram dan mengajak Sangram untuk bekerja kepada bosnya. Karena Gustad yakin dengan bergabungnya Sangram ke dalam kelompoknya, maka kelompoknya pasti akan bisa melakukan penjualan narkoba besar-besaran. अस्सलामुअलैकुम भाई. Oleh karena itu, Gustad pun segera membawa Sangram untuk menghadap bosnya yang bernama Zakir. Dan di sini, Sangram pun bisa membuat Zakir terpukau dengan pengetahuannya mengenai berbagai jenis narkoba. Di mana Sangram tidak hanya mengetahui berbagai jenis narkoba, tapi juga mengetahui sejarah mengenai jenis-jenis narkoba tersebut dan informasi-informasi yang lainnya. Bahkan, Sangram bisa dengan mudah membedakan yang mana narkoba murni, yang mana yang dicampur, dan yang mana yang palsu. Sehingga di sini, Zakir pun tertarik untuk merekrut Sangram menjadi anggotanya. Karena selain pengetahuannya mengenai narkoba sangatlah baik, Sangram juga pandai dalam berbicara, sehingga Sangram akan cocok untuk melobi para konsumen agar tertarik untuk membeli narkoba dari Zakir. Setelah berhasil meyakinkan Zakir untuk merekrutnya, di malam harinya, Sangram pun pergi ke rumah Sif Chaundari untuk melakukan investigasi. Dan dari hasil investigasi yang dia lakukan, Sangram pun bisa menyimpulkan bahwa alasan kematian Sif bukanlah karena bundir, melainkan Sif tewas karena dihabisi, di mana orang-orang yang telah menghabisi Sif merupakan para pembunuh profesional. ये लोग घर में घुस से कोई जानकारी निकालने की कोशिश नहीं. वो जानते थे वो अपनी जुबान नहीं खुलती. प्रोफेशनल तो है ही बट और वो किचन में जाके पानी भी पी कर आया सर. डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें शामिल हैं. Sehingga sebelum mereka pergi meninggalkan rumah Sif setelah berhasil menghabisi Sif, mereka terlebih dahulu menghapus seluruh sidik jari mereka yang ada di rumah ini dan menghapus seluruh petunjuk mengenai pembunuhan yang telah mereka lakukan. Lalu, mereka menyeting semuanya agar Sif terlihat seolah-olah dia telah melakukan bundir. सुसाइड करने के लिए गोली चलाता स्पीकिंग 99.9 तो उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है सर. Tapi ternyata di sini Sangram berhasil menemukan beberapa helai rambut yang berwarna ungu. Di mana dengan itu, Sangram pun menyimpulkan bahwa rambut tersebut adalah milik salah seorang pelaku pembunuh Sif. Oleh karena itu, di sini Sangram pun bisa menyimpulkan bahwa salah satu pelaku pembunuh Sif memiliki rambut yang berwarna ungu. Yang itu artinya, Sangram harus mencari seluruh orang yang mempunyai rambut berwarna ungu yang ada di kota ini, lalu mencocokkan DNA mereka dengan rambut yang dia temukan di rumah Sif. Di mana setelah selesai melakukan investigasi ini, Sangram pun menghubungi Sabarawal untuk melaporkan hasil investigasi yang dia lakukan. धंधे का पहला दिन है और टेस्ट का भी. अज्जू आज माल 28,000 तोला में निकालने का है.
तू गेम बजाएगा तो तू देख ले। अरे भाई Di keesokan harinya, Sangram diajak oleh Zakir untuk menemui konsumen yang akan membeli narkoboy dari Zakir. Dan di sini, Zakir memberikan tantangan kepada Sangram agar Sangram bisa menjual narkoboynya dengan harga 28.000 per kilo. Dan Sangram bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh Zakir. Di mana dengan skill bacotannya, Sangram pun bisa meyakinkan pembeli untuk membeli barang dari Zakir. Bahkan, Sangram bisa menjualnya dengan harga 32.000 per kilo, yang mana harga tersebut melebihi dari target yang dipasang oleh Zakir yang hanya 28.000 per kilo. Yeah, deal. and we have a deal. Di mana karena hal tersebut membuat Zakir merasa sangat bangga kepada Sangram, sehingga Zakir pun langsung menjadikan Sangram sebagai tangan kanan dan orang kepercayaannya, menggantikan Yusuf yang sudah 8 tahun lamanya bekerja untuk Zakir. Di mana karena hal tersebut membuat Yusuf marah serta iri kepada Sangram yang bisa merebut posisinya hanya dalam waktu 1 hari saja. Padahal Yusuf sudah bekerja selama 8 tahun untuk bisa mendapatkan posisinya ini. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, alangkah terkejutnya Sangram ketika Zakir menerima telepon dari bosnya. Sehingga dari sini, Sangram pun akhirnya mengetahui bahwa Zakir bukanlah otoritas tertinggi di dalam sindikat perdagangan narkoboy ini. Oleh karena itu, di sini Sangram pun berniat untuk mengikuti Zakir pada saat Zakir akan bertemu dengan atasannya nanti malam. Karena Sangram ingin bisa mengetahui siapa otoritas tertinggi di dalam sindikat perdagangan narkoboy ini. Hi, 315, keys please. Setelah berpisah dengan Zakir, Sangram pun pergi ke Hotel Hilton untuk menemui seseorang, di mana orang tersebut ternyata adalah seorang wanita yang bernama Anuska, di mana Anuska adalah istri Sangram. Sehingga dari sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa Sangram datang ke kota Goa ini tidaklah sendirian, melainkan bersama istrinya yaitu Anuska, di mana Anuska bertugas sebagai tim cyber yang akan membantu Sangram di dalam penyelidikannya. Selain itu, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa Sangram dan Anuska adalah pasangan yang baru saja menikah, namun mereka tidak sempat berbulan madu karena mereka keburu mendapatkan panggilan tugas untuk menjalankan misi penyelidikan di kota Goa ini. Oleh karena itu, di sela-sela waktu senggang mereka dari tugas, mereka selalu memanfaatkan waktu tersebut untuk berduaan dan bermesraan sebagai pengganti bulan madu mereka yang batal mereka laksanakan. Di malam harinya, Sangram pergi ke sebuah kafe tempat di mana Zakir menemui bosnya yang bernama Demelo. Namun ketika Sangram sedang mengawasi mereka dari kejauhan, tiba-tiba dia disapa oleh Tanu, gadis yang diselamatkan oleh Sangram di awal kedatangannya ke kota Goa. Di mana di sini, Tanu meminta maaf karena waktu itu Tanu pergi sebelum mengucapkan terima kasih. Lalu, Tanu pun berterima kasih kepada Sangram dan mengajak Sangram untuk mengobrol dan berbasa-basi. कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता। On duty? हाँ, इतनी टाइम से इस बिजनेस में हूँ, इतने टाइम में तो हमें भी पता चल जाता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। Dimana jika dilihat dari ekspresinya, kelihatannya Tanu sangatlah mengagumi Sangram dan sangatlah tertarik kepada Sangram. Lalu, Tanu pun meminta nomor ponsel kepada Sangram. Tapi Sangram yang tidak mau memberikan nomornya, dia beralasan bahwa saat ini dia belum mempunyai ponsel karena ponselnya telah dicuri oleh seseorang tadi siang. Oleh karena itu, Tanu pun mencatat nomor teleponnya, lalu memberikannya kepada Sangram dan meminta Sangram untuk menghubunginya jika Sangram sudah membeli ponsel baru. There you go. नया नंबर मिलते ही मुझे फोन करना है। Sangram pun berpura-pura mengiyakan permintaan Tanu. Tapi ketika Tanu sudah pergi, Sangram pun membuang kertas yang berisi nomor ponsel Tanu. Apalagi, Sangram tidak suka karena Tanu menambahkan emot love di kertas tersebut. Dan karena Tanu terus mengganggu Sangram dengan terus mencoba mengajaknya mengobrol, Sangram pun akhirnya kehilangan jejak Zakir dan Demelo.
Setelah sampai di kediamannya, Sangram pun menghubungi atasannya dan meminta atasannya untuk melakukan penggerbegan ke markas Zakir esok hari pukul 11 siang. Karena besok pukul 11 siang, Zakir akan melakukan transaksi narkoba dengan salah satu kliennya. अरे बैठ ना ये माल चेक Namun ketika di keesokan harinya Sangram kembali ke markas Zakir untuk menunggu kedatangan para polisi yang akan melakukan penggerbegan, tiba-tiba Zakir mendapatkan telepon dari salah seorang polisi di kota Goa yang bernama Bala, di mana Bala memberitahu Zakir untuk segera menyembunyikan seluruh narkoba yang ada di markas Zakir. Karena sebentar lagi, Bala dan para polisi akan segera pergi ke markas Zakir untuk melakukan penggerbegan. Mendengar itu, Sangram pun menjadi merasa sangat kaget, karena ternyata Zakir mempunyai mata-mata di kepolisian. Sehingga ketika Zakir akan membereskan narkoba-narkobanya dan berniat untuk kabur melarikan diri, ketika Zakir sedang menginterogasi seluruh anak buahnya karena menurut Bala ada salah satu anak buah Zakir yang membocorkan transaksi yang akan dilakukan oleh Zakir, dengan dingin Sangram pun mengatakan, अपनी दिया टिप पुलिस को Ya, Sangram pun mengaku bahwa dialah orang yang telah membocorkan transaksi ini kepada kepolisian. Di mana hal itu sontak saja membuat Zakir beserta seluruh anak buahnya merasa sangat kaget. Sehingga mereka pun mencoba untuk menghajar Sangram yang telah berkhianat. Oleh karena itu, maka penggerbekan pun terjadi. Dengan mudah Sangram pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Zakir, sehingga Sangram bisa mencegah mereka yang ingin melarikan diri dan bisa menangkap mereka semua. Dan tak lama setelah itu, datanglah Bala ke tempat ini untuk menanyakan mengapa mereka semua belum melarikan diri. Dan alangkah terkejutnya Bala ketika di sini Sangram pun akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Bahwa dia adalah Sangram, DCP baru yang akan memimpin kepolisian kota Goa. Lalu, Sangram pun menyuruh Bala untuk pergi keluar dan mengajak Zakir untuk mengobrol. Di mana di dalam obrolan ini, Sangram mengatakan bahwa meskipun seorang pengedar, tapi Sangram tahu bahwa Zakir adalah orang yang jujur. Lalu, Sangram pun mengatakan, aku tidak akan menangkapmu, dan aku juga tidak akan menyita sedikit pun narkoba darimu. Tapi sebagai gantinya, berikan aku bagian sebesar 25% dari seluruh penghasilan kelompokmu. Dan aku akan memberikan waktu 3 jam kepadamu. Di mana di dalam waktu 3 jam tersebut, kau harus bisa mempertemukan aku dengan bosmu yaitu Demelo. Ungkap Sangram yang kemudian berlalu pergi. Kemudian, Sangram pun pergi ke kantor polisi untuk menemui para bawahannya dan untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah DCP baru di kantor polisi ini yang akan memimpin mereka semua. Di mana hal itu sontak saja membuat Francis beserta Bala merasa sangat terkejut karena ternyata Sangram adalah atasan mereka dan Sangram sudah mengetahui keburukan mereka sebelumnya. Lalu, Sangram pun memulai pidatonya di mana Sangram mengajak para polisi untuk memberantas peredaran narkoba beserta bisnis-bisnis ilegal yang lainnya yang ada di kota Goa, agar nantinya Goa bisa kembali menjadi salah satu tempat wisata terbaik di dunia. Kemudian, Sangram pun menghampiri Francis yang membuat Francis ketakutan. Lalu, Sangram pun mengatakan, aku telah menyelidiki dirimu beserta seluruh polisi yang ada di kantor ini, dan dari penyelidikanku, aku mengetahui bahwa kau memang adalah seorang polisi korup, tapi aku tahu bahwa sebenarnya kau bukanlah orang jahat. Apa yang kau lakukan selama ini memang tidak mencerminkan perilaku seorang polisi. Tapi mulai hari ini, aku harap kau akan berubah dan akan menjadi seorang polisi yang baik. Karena aku yakin, dengan kemampuanmu, jika kau menjadi polisi yang baik, maka kau pasti akan bisa membantu Departemen Kepolisian untuk memberantas berbagai kejahatan. Jadi, aku
Aku mohon, buktikanlah bahwa aku tidak salah dalam menilaimu, ungkap Sang Ram yang membuat Francis merasa sangat terharu. Sehingga dia berniat untuk berubah dan menjadi polisi yang baik serta membantu Departemen Kepolisian untuk menegakkan keadilan. Agar nantinya Francis bisa membuktikan kepada Sang Ram bahwa penilaian Sang Ram terhadap dirinya sama sekali tidaklah salah. Setelah itu, Sang Ram pun menghampiri Bala dan mengajak Bala untuk masuk ke dalam ruangannya. Dan berbeda dengan perlakuannya terhadap Prancis, di sini Sang Ram justru malah bersikap kasar kepada Bala karena Sang Ram tahu bahwa hati Bala tidak sebaik Prancis. Prancis menjadi polisi korup karena dia terpaksa melakukannya karena Prancis ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Bala, dia menjadi polisi korup karena pada dasarnya hatinya memanglah jahat. Oleh karena itu, di sini Sang Ram pun mengancam Bala agar mulai hari ini Bala berubah menjadi polisi yang baik dan membantu kepolisian untuk menegakkan keadilan. Dan jika seandainya nanti Sang Ram kembali menemukan kejanggalan di dalam diri Bala, maka Sang Ram tidak akan segan-segan untuk langsung menembak dan menghabisi Bala, ungkap Sang Ram. Dan tak lama setelah itu, datanglah Tanu ke kantor polisi ini, di mana Tanu memaksa para polisi untuk mempertemukan dirinya dengan DCV di kantor ini. Dan mendengar adanya sebuah keributan, Sang Ram pun akhirnya keluar untuk menemui orang yang mencarinya. सुनेंगे तो उनको पता कैसे होगा कि चल क्या रहा है और उनको हाँ ऐसे तो फिर आप लोग क्या हुआ है? मैं हूँ DCP संग्राम सिंह शेखावत. Dan alangkah terkejutnya Sang Ram ketika dia mengetahui bahwa ternyata orang yang ingin menemuinya adalah Tanu. आप अंदर आइए प्लीज. ये आपकी फेवरेट Setelah mengeluh karena Sang Ram tak kunjung menelponnya, Tanu pun mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah seorang mahasiswi dan bulan depan Tanu akan menghadapi ujian. Jadi, maksud kedatangan Tanu ke kantor ini adalah untuk meminta DCV alias polisi terbaik yang ada di kantor ini untuk membimbingnya agar Tanu bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik bulan depan nanti. So I thought to get some guidance from इतने बड़े गोल को चेज भी कर रही हो. Dan mengetahui bahwa ternyata Tanu adalah seorang mahasiswi, mengetahui bahwa ternyata Tanu bekerja sebagai pelayan di kafe itu hanyalah pekerjaan paruh waktu, Sang Ram pun merasa sangat kagum kepada Tanu yang ternyata merupakan gadis yang mandiri, tekun dan rajin. Namun rasa kagum Sang Ram hanya kagum biasa dan bukan perasaan cinta. Sehingga di sini Sang Ram pun memberikan beberapa saran, masukan, serta rekomendasi beberapa buku agar Tanu bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Tapi alih-alih mendengarkan perkataan Sang Ram, Tanu justru malah melamun karena dia begitu terpukau kepada Sang Ram. Sehingga dari sini kita bisa semakin merasa yakin bahwa Tanu memanglah mencintai Sang Ram. Bye. Sementara itu, Zakir sedang menemui para atasannya untuk menjelaskan semua hal yang telah terjadi, bahwa telah ada seorang DCV yang menyusup ke dalam kelompoknya, sehingga kini dia telah mengetahui bisnis kita, dan dia meminta untuk diberikan bagian sebesar 25% serta ingin bertemu dengan Demelo yang merupakan bos dari Zakir. You messed up everything. तुम्हारे जैसे गधों की फौज पालने से अच्छा तो हम खुद How can you be that irresponsible? Mendengar itu, Demelo beserta satu orang rekannya yang bernama Lalidar pun sontak saja langsung memarahi Zakir atas kecerobohannya. Namun pemimpin teratas mereka yang bernama Makija menghentikan perdebatan mereka. BTW, si Makija ini adalah pemimpin teratas dari sindikat perdagangan narkoboy di kota Goa. Dan Makija memiliki dua bawahan yaitu Demelo dan Lalidar. Dan Zakir adalah anak buah Demelo serta Lalidar. Makija pun mengatakan, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan dari CDCV tersebut. Dan Makija meminta Demelo untuk menemui Sang Ram sesuai dengan permintaan Sang Ram. Makija juga memerintahkan Demelo untuk menerima permintaan Sang Ram yang meminta bagian sebesar 25%. Karena meskipun bagian yang diminta oleh Sang Ram sangatlah besar, tapi itu tidaklah masalah. Karena Makija takut jika seandainya mereka menolak permintaan Sang Ram, maka nantinya
mana Sangram akan memberontak dan akan melawan mereka, sehingga Sangram akan memberantas perdagangan narkoboy di kota Goa ini, yang akibatnya mereka akan kesulitan untuk terus menjalankan bisnis narkoboy mereka. Namun di sini Makija mewanti-wanti Demelo agar Demelo bersikap bahwa seolah-olah dialah pemimpin tertinggi di dalam sindikat perdagangan narkoboy, sehingga dengan begitu Sangram tidak akan tahu bahwa Makija lah otoritas tertinggi di dalam sindikat ini. प्यार से कहता तो तुम लोग कुछ देते नहीं, रिपोर्ट के बिना शायद तुम्हारा धंधा चल जाएगा। Anyway, तो ड्रग्स तो क्या बीड़ी तक नहीं बेच पाओगे। Singkat cerita, sesuai dengan permintaan Sangram, Zakir pun mengatur pertemuan antara Sangram dengan Demelo, di mana setelah bernegosiasi cukup lama, singkatnya Demelo pun menerima penawaran kerjasama dari Sangram dan siap memberikan bagian sebesar 25% untuk Sangram. Setelah itu, Sangram pun bertanya, apakah di dalam sindikat ini kau adalah pemimpin tertingginya atau masih ada orang lain di atas dirimu? Dan sesuai dengan perintah Makija, Demelo pun mengatakan bahwa dialah bos alias pemimpin alias otoritas tertinggi di dalam sindikat ini. No partner, no boss. I do this business all alone. Mendengar itu, Sangram pun mengatakan, kuharap perkataanmu ini adalah kejujuran, karena aku tidak ingin ada kebohongan di antara kita. Dan jika seandainya suatu hari aku menemukan kebohongan di dalam perkataanmu, maka kau akan menanggung sendiri akibatnya. Dan sebelum pergi, Sangram pun meminta Demelo agar Demelo memberikan seluruh informasi terkait seluruh transaksi narkoboy yang akan Demelo lakukan. Sure. So we have a deal. Yes. अरे सर, आप यहाँ? अरे हाँ, वो जो आपने बुक्स रेकमेंड की थी ना, बस वही खरीद के। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। Di saat Sangram akan pulang, tiba-tiba dia dihampiri oleh Tanu, di mana di sini Tanu berpura-pura tidak sengaja melihat Sangram sehingga Tanu menghampirinya, padahal sebenarnya Tanu tengah mengikuti Sangram. Thank you. So, Kemudian, Sangram pun menemui Francis di sebuah mall. Dan di sini, Francis memberikan sebuah informasi bahwa menurut informasi yang diberikan oleh informannya, sebentar lagi akan ada transaksi narkoboy di dalam mall ini, di mana transaksi tersebut akan dilakukan dengan 2 orang warga asing. Mendengar itu, Sangram pun memuji Francis atas kehebatannya di dalam menemukan informasi tersebut. Well done. Proud of you. sir. विजय बैकअप टीम बुलाओ। Yes, sir. Lalu, Sangram pun pergi ke dalam mall untuk mencari 2 orang warga asing yang akan melakukan transaksi narkoboy. Namun tiba-tiba, Sangram kembali dihampiri oleh Tanu yang kembali berpura-pura tidak sengaja melihat Sangram. Padahal sedari tadi, Tanu terus mengikuti Sangram. Dan karena Sangram melihat 2 orang warga asing, Sangram pun mencuekkan Tanu lalu pergi meninggalkannya untuk mengikuti warga asing tersebut. Karena Sangram mengira bahwa 2 orang warga asing tersebut mungkin adalah orang yang akan melakukan transaksi narkoboy. Halo, Bhai. Sangram pun mengikuti mereka sampai ke parkiran. Dan benar saja, 2 orang warga asing tersebut memang adalah konsumen yang akan membeli narkoboy dari para anak buah Demelo. Namun ketika dia sedang mengintip, tiba-tiba ada seorang anak buah Demelo yang berhasil melihat Sangram yang sedang mengintip mereka. Sehingga si orang ini pun perlahan mendekati Sangram untuk menangkapnya. Namun melihat itu, seluruh anak buah Demelo pun langsung mencoba untuk mengeroyok dan menghajar Sangram. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Dan tepat di saat Sangram berhasil mengalahkan mereka semua, para polisi bawahan Sangram pun akhirnya berdatangan untuk menangkap mereka semua. Lalu, Sangram pun mengadakan sebuah konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilannya dalam menangkap para pelaku pengedaran narkoba. Di mana karena hal itu, Francis pun tersenyum dengan bangga karena dia bisa berguna bagi kepolisian dengan memberikan informasi yang akurat kepada Sangram. 2 किलो कोकीन बरामद हुआ है साइज इंफॉर्मेशन की वजह से and we have arrested 12 people. Begitupun dengan Sangram yang mendapatkan banyak pujian dari para masyarakat atas keberhasilannya dalam menangkap para pelaku pengedar narkoba. कितनी बार बोला था ड्रग्स को और मेरे बिजनेस को मिक्स मत करो। मैंने तुम दोनों को बताया है, मुझे मेरे तुम लोग जानते हो उसे, बेटा है मेरा, लेकिन उसका गुस्सा. Dan karena penyitaan yang dilakukan oleh Sangram, Makija pun memarahi Demelo karena Demelo menggunakan mobil perusahaan farmasi Makija untuk melakukan transaksi narkobroinya. Padahal sejak dulu, Makija sudah mewanti-wanti Demelo agar tidak pernah menggunakan mobil perusahaan Makija untuk bertransaksi narkobroi. Dan akibatnya, kini mobil perusahaan Makija juga ikut disita oleh Sangram. मुझे मेरे और जयंत के बोलता है, माल भी पकड़ता है, ऐसा कैसा? Oleh karena itu, Demelo pun menelpon Sangram untuk menanyakan tentang mengapa Sangram malah menggerebek transaksi yang anak buahnya lakukan dan malah menangkap para anak buahnya serta menyita narkobroi-narkobroinya. Padahal mereka sudah sepakat untuk saling bekerja sama. Dan Sangram menjawab bahwa semua itu Sangram lakukan adalah karena Demelo telah melanggar kesepakatan mereka. Di mana sebelumnya Sangram meminta agar Demelo memberitahu Sangram terkait seluruh transaksi yang akan Demelo lakukan. Tapi Demelo malah tidak memberitahu transaksi tersebut kepada Sangram, sehingga Sangram menggerebek transaksi yang sedang anak buah Demelo lakukan. Mendengar itu, Demelo pun mengakui kesalahannya, lalu meminta maaf dan berjanji kalau kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kemudian, Demelo pun meminta sedikit bantuan kepada Sangram, di mana Demelo mengatakan kalau biasanya dia selalu menggunakan kendaraan curian untuk melakukan transaksi. Tapi di transaksi yang sekarang, Demelo menggunakan mobil milik perusahaan farmasi Makija untuk bertransaksi. Jadi, Demelo meminta Sangram untuk melepaskan kendaraan Makija tersebut, karena di dalam kendaraan tersebut terdapat obat-obatan dari perusahaan Makija, di mana obat-obatan tersebut bukan obat-obatan biasa, melainkan obat-obatan yang sudah dicampur dengan narkoba. Makija Pharmaceutical for no reason काहे को दुश्मनी बोल लेने को. You have to do this favor, partner. Setelah mengecek obat-obatan yang mereka ambil dari kendaraan Makija, Sangram pun mengatakan kepada Demelo bahwa dia tidak mau membebaskan kendaraan milik perusahaan farmasi Makija. Semua itu dikarenakan karena Demelo sudah kembali berbohong kepada Sangram, yang mana sebelumnya Demelo mengatakan bahwa dialah otoritas tertinggi di dalam sindikat perdagangan narkobroi. Tapi ternyata di atas Demelo masih ada Makija. Oleh karena itu, Sangram pun tidak mau membantu Demelo, bahkan membatalkan kesepakatan mereka dengan alasan bahwa Demelo tidak bisa dipercaya. Padahal sebenarnya itu hanyalah modus Sangram yang memang tidak mau melepaskan kendaraan Makija. Mendengar itu, Makija pun sontak merasa sangat marah. Namun Lalidar menenangkan Makija karena dia masih punya satu cara untuk bisa merebut kembali kendaraan serta obat-obatan milik perusahaan farmasi Makija. Di mana Lalidar yang merupakan seorang politikus, dia pun menelpon seorang CM yang bernama Cepopon, di mana di sini Lalidar mengatakan kepada Cepopon bahwa Makija akan memberikan sumbangan uang sebesar 150 juta rupiah bagi partai Cepopon untuk satu pekerjaan, yaitu Cepopon harus memindah tugaskan Sangram keluar kota Goa dalam waktu 24 jam. Mendengar itu, Cepopon pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak mudah karena Sangram datang ke kota Goa karena dia dikirim langsung oleh pemerintah pusat India. Tapi meski begitu, Cepopon tetap akan mencoba untuk memindah tugaskan Sangram keluar kota Goa. Anushka, I think I'm now very close to the final note. Sementara itu di tempat lain, Sangram sedang curhat kepada Anushka tentang kecurigaannya mengenai pembunuhan yang terjadi kepada Shiv Chaundari, di mana Sangram mengira bahwa alasan Shiv dihabisi mungkin berkaitan dengan kasus narkoba yang juga sedang dia tangani. Kemudian, Sangram pun meminta Anushka untuk mendapatkan data mengenai kemanakah obat-obatan milik perusahaan farmasi Makija yang dia sita akan dikirimkan. Dan Anushka menjawab bahwa untuk bisa mendapatkan data-data tersebut,
maka pertama-tama Anuska harus meretas server milik perusahaan Makija terlebih dahulu. Dan untuk bisa meretas server perusahaan Makija, maka Anuska harus datang ke perusahaan Makija lalu meretas server perusahaannya dengan menggunakan alamat IP perusahaannya. संग्राम सबरवाल दिस साइड संग्राम हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे Singkat cerita, di malam harinya, Sangram terbangun karena ditelepon oleh Sabarawal. Di mana di sini, Sabarawal meminta Sangram untuk melihat pemberitaan di televisi. Di mana ketika Sangram menyalakan TV, pemberitaan di televisi sedang marak memberitakan Sangram yang datang ke rumah Demelo dan terlihat sangat akrab dengan Demelo yang merupakan seorang pengedar narkoba. Sehingga melalui rekaman tersebut, masyarakat pun bisa menyimpulkan bahwa Sangram pasti sudah bekerja sama dengan Demelo dan telah membantu Demelo dalam mengedarkan narkobroy di kota Goa. Dan karena pemberitaan tersebut, Sangram yang sebelumnya dipuji-puji oleh masyarakat karena telah berhasil menggagalkan transaksi narkoba saat di mall, kini dia pun menjadi dicaci maki dan dianggap seorang penjahat oleh masyarakat. Kemudian, Sabarawal mengatakan bahwa karena kini masyarakat Goa telah membenci Sangram, Cepopon telah menjadikan alasan tersebut untuk memindah tugaskan Sangram keluar dari Goa. Dan apabila Sangram dipindah tugaskan, maka itu artinya Sangram tidak akan bisa menyelesaikan penyelidikan yang sedang dia lakukan. Di keesokan harinya, anak Makija yang bernama Jayan pun datang ke India, di mana si Jayan ini merupakan orang yang kejam serta brutal dan tidak segan-segan untuk menyakiti bahkan menghabisi seseorang yang berani menghalangi tujuannya. Dan selama ini, Jayan tinggal di luar negeri, namun sesekali selalu datang ke India untuk mengunjungi Makija serta untuk mengontrol bisnis narkoba milik Makija. Dan sesampainya dia di India, alih-alih langsung pulang ke rumah Makija untuk beristirahat, Jayan pun ingin langsung pergi ke kantor untuk langsung bekerja. Dan di sepanjang perjalanan ke kantor, Makija menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi terkait Sangram. Namun permasalahan tersebut akan segera selesai karena sore ini Sangram akan dimutasikan keluar Goa, ungkap Makija. शाम तक डीसीपी का ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या स्टेटस है? ऑल सेट। कल सुबह तक all clear. Sementara itu, Anuska tengah datang ke perusahaan Makija untuk meretas server perusahaan Makija. Dan lewat sandi wifi internal di perusahaan Makija yang dia minta dari resepsionis, Anuska pun bisa meretas server perusahaan Makija ini. Namun ketika dia menelpon Sangram untuk memberitahukan keberhasilannya tersebut, Sangram pun mengatakan bahwa hal itu saat ini sudah tidak penting lagi karena sore ini Sangram akan dimutasikan. Sementara itu, di salah satu perusahaan media, Tanu sedang mendapatkan pujian serta penghargaan dari bosnya karena Tanu telah berhasil mendapatkan rekaman mengenai Sangram yang sedang mendatangi rumah Demelo serta terlihat akrab dengan Demelo. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Tanu merupakan seorang jurnalis dan orang yang telah menyebarkan video tentang Sangram yang datang ke rumah Demelo adalah Tanu. Dimana karena hal itu, bos Tanu pun akan menaikkan gaji Tanu karena berkat pemberitaan mengenai Sangram yang diberikan oleh Tanu, itu telah membuat pemberitaan yang diberitakan oleh perusahaan mereka menjadi pemberitaan yang paling trending. Thank you. Dan di tengah-tengah rasa bahagia Tanu, dia pun kembali bersedih ketika Sangram menelponnya. Di mana di sini, Sangram yang telah mengetahui bahwa ternyata Tanulah orang yang menjadi dalang di balik pemberitaan buruk mengenai dirinya, Sangram pun mengucapkan selamat kepada Tanu. Karena berkat pengkhianatan yang Tanu lakukan kepada Sangram, kini Tanu tengah mendapatkan penghargaan dari bosnya. Padahal selama ini, Sangram selalu membantu Tanu di saat Tanu membutuhkan bantuannya. Tapi ternyata, Tanu malah menusuknya dari belakang dan malah mengkhianati dirinya dengan memberitakan pemberitaan buruk mengenai dirinya. Padahal Tanu sendiri tahu bahwa kedatangan Sangram ke rumah Demelo bukan karena dia adalah partner Demelo, melainkan karena Sangram sedang bersandiwara di depan Demelo untuk bisa menghentikan perdagangan narkoba di kota Goa. Dan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tanu membuat Sangram akan dimutasikan, yang itu artinya Sangram tidak akan bisa menyelesaikan misinya. Dimana karena hal itu,
bukan Sangram yang akan dirugikan, melainkan masyarakat Kota Goa lah yang akan dirugikan. Karena dengan kepergian Sangram, maka sindikat perdagangan narkoba di Kota Goa akan bisa terus beroperasi, ungkap Sangram yang mengakhiri percakapannya. Dan mendengar perkataan Sangram, Tanu pun akhirnya tersadar dengan kesalahan besar yang telah dia lakukan. Yang hanya demi ketenaran, penghargaan serta kenaikan gaji, Tanu telah rela mengkhianati Sangram, orang yang dia cintai, dan telah mengorbankan keselamatan banyak masyarakat Kota Goa. बल्कि इंसानियत की नजरिए से को मैं पुलिस वाले की नजरिए से देखूंगा। सिर्फ तुम्हारे इस एक धोखे की वजह से अनजान लोगों के साथ गलत किया है तो Sesaat setelah menelpon Tanu, Sangram yang mendengar ada sebuah keributan, dia pun segera keluar ruangan untuk melihat keributan tersebut, di mana ternyata keributan tersebut dikarenakan para bawahannya yang telah menangkap dan menyiksa sekelompok orang. Dan ketika Sangram menanyakan siapa orang yang sedang mereka siksa, Prancis menjawab bahwa orang-orang tersebut tadi malam telah memperkaos seorang gadis, lalu menghabisi gadis tersebut dengan membakarnya hidup-hidup. Dan orang tua si gadis ada di sana, ungkap Prancis. कैसे हुआ ये सब? बैठी इसलिए हमने हमारे गॉड को याद इनको ऐसी सजा देना 3 साल से हम इसी टेंशन। Mendengar pernyataan dari orang tua si gadis, Sangram pun sontak merasa sangat bersedih serta sangat marah kepada para pelaku tersebut. घर वापस आएगी। सर इन सबको क्राइम लोकेशन ले जाना है। Namun karena para polisi tidak mempunyai sedikit pun bukti mengenai kelakuan mereka yang telah memperkaos dan menghabisi seorang gadis, Sangram dan para bawahannya pun membawa mereka semua ke lokasi kejadian, tempat di mana orang-orang ini memperkaos dan menghabisi si gadis. Dengan sombong dan percaya diri, mereka pun mengatakan bahwa para polisi tidak akan bisa memenjarakan mereka, dan sebentar lagi mereka akan bisa terbebas karena mereka mempunyai backingan yang merupakan orang berpengaruh di kota ini. अब बोलो। Tapi tanpa memperdulikan perkataan mereka, di sini Sangram pun meminta mereka untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Oleh karena itu, di sini salah satu orang dari mereka pun menjelaskan seluruh kejadiannya secara terperinci. Dan dari cara dia menjelaskan, alih-alih menyesali perbuatannya, di sini mereka malah terlihat sangat bangga karena mereka telah memperkaos dan menghabisi si gadis dengan sangat kejam dan brutal. Tanpa mereka ketahui bahwa salah satu bawahan Sangram sedang merekam pembicaraan mereka. Mendengar cerita orang-orang ini yang telah memperkaos serta membakar si gadis hidup-hidup hingga dia tewas, Sangram pun sontak saja menjadi sangat marah. Apalagi mereka menceritakan kejadiannya sambil tertawa dan cengengesan yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menyesal dan justru malah merasa bangga atas perbuatan mereka. Sehingga Sangram pun menghajar salah seorang di antara mereka dengan sangat kejam yang membuat mereka semua merasa sangat ketakutan dengan kebrutalan Sangram. Kemudian, Sangram pun memberikan pistolnya kepada mereka dan menyuruh mereka semua untuk kabur melarikan diri. Lalu, Sangram meminta salah satu pistol milik bawahannya dan menghabisi mereka semua dengan pistol tersebut. Dan tanpa sepengetahuan Sangram, bawahan Sangram yang merekam seluruh kejadian tersebut pun mengupload video tersebut ke internet. Dan tanpa butuh waktu yang lama, video tersebut pun langsung viral dan ditonton oleh jutaan orang serta disukai oleh jutaan orang. Karena alih-alih menyalahkan tindakan Sangram yang menghabisi para pemerkaos tersebut, orang-orang justru setuju dengan tindakan Sangram. मोटिवेशन का काम करेगा सर।
Di mana karena kejadian tersebut, nama Sangram yang sempat tercoreng pun kini harum kembali. Sehingga Sangram kini kembali dicintai dan dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Dan untuk menebus kesalahannya, Tanu pun juga membantu mengharumkan nama Sangram di mata masyarakat. He was back. Dan karena hal tersebut, Sabarawal pun menjadi mempunyai alasan untuk menolak permintaan pemindahan tugas Sangram yang diajukan oleh Cepopon. Sehingga Sabarawal pun kembali menelpon Cepopon untuk menyuruh Cepopon membatalkan pengajuan pemindahan tugas terhadap Sangram. Karena apabila Cepopon tetap ngotot untuk memindah tugaskan Sangram, maka resiko terbesarnya partai Cepopon akan bisa dibubarkan. And I'm sure अगले पर सोच लीजिए वो आईपीएस करते रहने दीजिए सब्रवाल साहब। Mendengar itu, Cepopon pun dengan senang hati menerima saran dari Sabarawal untuk menghentikan pengajuan pemindahan tugas terhadap Sangram. Lalu, kembali menelpon Lalidar untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa memindah tugaskan Sangram karena resikonya terlalu besar. Tidak hanya itu, tapi di sini Cepopon juga meminta Lalidar untuk tidak kembali melibatkan Cepopon dengan seluruh urusan Lalidar. Dan karena Sangram tidak jadi dipindah tugaskan, Sangram pun meminta Anuska untuk kembali melanjutkan penyelidikannya. Oleh karena itu, dari data server perusahaan Makija yang telah berhasil dia retas, Anuska pun bisa mengetahui bahwa obat-obatan dari perusahaan farmasi Makija akan dikirimkan ke Hong Kong dan ke Singapura. Selain itu, dari sini Anuska juga bisa mendapatkan bukti yang kuat tentang Makija yang terlibat di dalam bisnis narkoba. Di mana dengan itu, Sangram pun kini telah mempunyai cukup bukti untuk bisa menangkap dan memenjarakan Makija. Oleh karena itu, Sangram pun segera mengerahkan para bawahannya untuk pergi ke tempat Makija guna menangkapnya. Namun setibanya di kediaman Makija, ketika Sangram akan menangkap Makija, tiba-tiba dia melihat sekretaris Makija yang bernama Monica, di mana Monica mempunyai rambut berwarna ungu. Sehingga di sini Sangram pun mengira bahwa mungkin Monica adalah bagian dari orang-orang yang telah menghabisi Sif Chaundari di awal film. Karena seperti yang kita tahu, pada saat Sangram sedang melakukan investigasi di rumah Sif, Sangram menemukan beberapa helai rambut berwarna ungu. Oleh karena itu, di sini Sangram pun membatalkan niatnya untuk menangkap Makija. Dan dengan sebuah modus, Sangram pun mendekati Monica lalu bertanya kepadanya. शिव चौधरी को क्यों मारा? Pertanyaan tersebut sontak membuat Monica menjadi sangat ketakutan. Sehingga ketika Sangram telah pergi, Monica pun mengatakan kejadian tersebut kepada Makija. Di mana hal itu sontak saja membuat Makija merasa sangat kaget. Sehingga dari sini kita bisa mengira-ngira bahwa mungkin Makija serta Monica memang terlibat di dalam pembunuhan terhadap Sif Chaundari. Sepulangnya Sangram dari rumah Makija, Anuska pun bertanya kepada Sangram tentang mengapa dia membatalkan niatnya untuk menangkap Makija. Dan Sangram menjelaskan bahwa di rumah Makija, dia melihat sekretaris Makija yang mempunyai rambut berwarna ungu yang selama ini dia cari-cari. Sehingga Sangram pun mendekati Monica lalu mengambil sehelai rambutnya. Dan kemudian Sangram pun menyamakan DNA rambut Monica dengan rambut yang dia temukan di rumah Sif. Di mana ternyata hasil pemeriksaan DNA-nya sangatlah cocok, yang itu artinya rambut yang Sangram temukan di rumah Sif memanglah rambut Monica. Dan itu artinya Monica memang adalah salah satu pelaku pembunuh Sif. Tapi meski begitu, Sangram tidak akan dulu menangkap Monica, karena Sangram juga ingin menyelidiki apakah Makija juga terlibat di dalam aksi pembunuhan Sif atau tidak. Jadi, Sangram pun memutuskan untuk tidak dulu menangkap Makija sampai dia mendapatkan bukti bahwa memang Makija terlibat di dalam aksi pembunuhan terhadap Sif. Karena apabila Sangram hanya memenjarakan Makija dengan kasus narkoba, maka Makija akan bisa keluar dengan mudah menggunakan jaminan. सीन पर मिला हुआ बाल और उसका बाल एकदम परफेक्टली मैच हो गया। अरेस्ट करना चाहिए था आपको। नहीं ना रानी साहब, मर्डर के केस में मोनिका इन्वॉल्व है, ये बात तो कंफर्म। मखीजा का नाम नहीं लेगी और मखीजा को मैक्स टू मैक्स में लेकिन केस में अरेस्ट कर सकता हूँ।
इजीली बाहर आ जाएगा। Dan di tengah-tengah obrolan Sangram dengan Anushka, datanglah Tanu yang ingin meminta maaf kepada Sangram. Awalnya, Tanu mengira bahwa Anushka hanyalah teman Sangram. Tapi ketika Tanu melihat Sangram begitu sangatlah mesra dengan Anushka, membuat Tanu menyadari bahwa pasti ada hubungan spesial antara Sangram dengan Anushka. Dimana karena hal tersebut, Tanu pun sontak mengalami patah hati. Sehingga sejak hari itu, Tanu yang tadinya merupakan wanita yang ceria, kini hari-harinya pun menjadi dipenuhi dengan rasa galau. केमिकल प्लांट्स और मैन अगले साल भर में हम सॉरी जेंटलमैन, मखीजा साहब आगे की Singkat cerita, Sangram pun kembali mendatangi kantor Makija untuk menangkap Makija karena Sangram telah menemukan bukti kalau Makija telah menghabisi Monica. Sehingga dari sini, Sangram pun bisa menyimpulkan bahwa Makija memang benar-benar terlibat di dalam aksi pembunuhan terhadap Shiv. Itulah sebabnya Makija menghabisi Monica karena Makija telah mengetahui bahwa Sangram telah mengetahui bahwa Monica adalah salah satu pelaku yang telah menghabisi Shiv. Jadi, Makija menghabisi Monica agar Sangram tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Monica mengenai tragedi pembunuhan terhadap Shiv. Namun justru karena kejadian ini, meskipun Sangram tidak bisa membuktikan bahwa Makija terlibat di dalam pembunuhan terhadap Shiv, tapi Sangram menjadi mempunyai bukti bahwa Makija telah menghabisi Monica. Sehingga Sangram akan bisa memenjarakan Makija dengan kasus penyelundupan narkoba serta kasus pembunuhan, yang akan membuat Makija mendekam di dalam penjara dan tidak akan bisa keluar menggunakan jaminan. तेरे नाम का चल अपने इमोशंस अपने पास रख तो पब्लिक के लिए बड़ा झटका साबित हो जाएगा। चल चलिए आगे। Dan di dalam perjalanan menuju kantor polisi, Sangram pun mempermalukan Makija di hadapan semua orang dengan menyuruh Makija berjalan dengan disaksikan oleh banyak orang. Dan Jayan yang melihat ayahnya dipermalukan seperti itu, sontak dia pun menangis bersedih melihat penderitaan ayahnya. Sehingga Jayan pun memarahi Demelo karena semua masalah ini awalnya diakibatkan oleh Demelo yang melakukan transaksi penjualan narkoboy dengan menggunakan mobil perusahaan farmasi milik Makija. Yang karena sudah tidak ada cara lain lagi untuk bisa membebaskan Makija dari dalam penjara, Jayan pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Di mana di sini Jayan berniat untuk menyebarkan wabah virus di kota Goa yang akan membuat masyarakat kota Goa terkena wabah virus. Lalu nantinya Jayan akan melakukan negosiasi dengan Cepopon sang CM dan akan menuntut Cepopon untuk membebaskan ayahnya dari dalam penjara jika Cepopon mau mendapatkan obat penawar terhadap wabah penyakit yang akan dia sebarkan. Karena ternyata sebelum datang ke India, Jayan telah bekerja sama dengan agen Cina serta Pakistan untuk menyebarkan wabah penyakit di India. Karena agen Cina serta Pakistan ingin membuat India diisolasi dari dunia, dan itulah alasan mengapa Jayan datang ke India, karena dia telah bekerja sama dengan pihak Cina serta Pakistan untuk menyebarkan wabah virus di India, dan pihak Cina serta Pakistan akan memasukkan virus-virus tersebut ke dalam narkoba. and will deliver to your port by 10. All the virus bills to Karachi, $500 million in your account by first. Let the Indian feel the toughest time. Namun untuk bisa membuat kiriman narkoba yang telah dicampur virus yang akan dikirimkan oleh agen Cina serta Pakistan bisa lolos dari pemeriksaan di pelabuhan, maka Jayan berniat untuk membuat beberapa ledakan di kota Goa untuk mengalihkan para petugas keamanan. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Jayan pun membuat beberapa ledakan yang membuat seluruh kota diterpa kekacauan. Dimana karena hal itu, Sangram beserta para polisi dan pihak-pihak keamanan yang lainnya pun menjadi disibukkan oleh kekacauan tersebut. Sehingga kiriman narkoba yang telah dicampurkan virus bisa lolos dari pelabuhan tanpa pemeriksaan.
Dan di tengah-tengah kesibukannya, Sangram ditelepon oleh Jayan yang ingin mengatakan bahwa dialah dalang dibalik semua kekacauan ini. Dan semua itu dikarenakan karena Sangram telah berani-berani menangkap ayahnya. Selain itu, Jayan juga mengatakan bahwa kekacauan ini hanyalah sebuah permulaan, karena kekacauan yang sebenarnya akan dimulai esok pagi, di mana dengan kekacauan yang akan dia buat besok, Jayan akan memaksa Sangram untuk membebaskan dan mengantarkan kembali ayahnya ke rumahnya dengan selamat. Tidak hanya itu, tapi di sini Jayan juga mengakui bahwa memang benar kelompok Jayanlah yang telah menghabisi Shiv Chaundhary. Di malam harinya, Jayan pun menugaskan Demelo untuk memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengemas narkoba-narkoba yang telah dicampur virus. Lalu, memerintahkan para anak buahnya ini untuk menyebarluaskan narkoba-narkoba ini kepada masyarakat Goa secara gratis. Sehingga dengan begitu, para anak buah Demelo pun bisa menyebarluaskan dan membagikan seluruh narkoba-narkoba tersebut hanya dalam waktu 1 malam saja. Namun Zakir yang merupakan orang yang jujur, dia yang tidak ingin menyakiti para masyarakat pun segera menelpon Sangram karena Zakir ingin memberitahukan hal ini kepada Sangram bahwa Demelo akan menyebarkan wabah penyakit lewat narkoba yang akan mereka bagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat Goa. Namun sebelum Zakir bisa menjelaskan rencana Demelo keburu mencekik Zakir lalu memerintahkan Yusuf untuk menghabisi Zakir. Sehingga dengan begitu, Sangram pun belum sempat mendengar informasi yang ingin disampaikan oleh Zakir. Namun karena Sangram mendengar teriakan Zakir, Sangram pun segera memerintahkan bawahannya untuk melacak ponsel Zakir, lalu segera pergi ke lokasi Zakir berada. Namun sesampainya di lokasi, Demelo dan para anak buahnya sudah tidak ada dan hanya ada Zakir yang tengah tergeletak tak berdaya. Tapi untungnya Zakir masih bertahan hidup. Tapi sayangnya di sini Zakir tidak sempat memberikan informasi yang ingin dia sampaikan kepada Sangram. Dan Zakir hanya sempat menyebutkan nama Demelo. Tapi karena perkataan Zakir yang mengatakan nama Demelo, Sangram pun menjadi mengetahui bahwa Demelo pasti mengetahui sesuatu terkait rencana Jayan. Oleh karena itu, Sangram pun segera menghubungi bawahannya dan meminta bawahannya untuk melacak lokasi keberadaan Demelo. Tapi sebelum Sangram sempat menemukan Demelo, narkoba yang telah disebarkan oleh para anak buah Demelo sudah keburu dikonsumsi oleh banyak orang. Sehingga dengan begitu, orang-orang ini pun langsung terinfeksi oleh virus yang telah dicampurkan ke dalam narkoba tersebut. Sementara itu, Sangram pun akhirnya telah sampai di tempat Demelo dan para anak buahnya berada. Mendengar kedatangan Sangram, Demelo dan para anak buahnya pun segera bersiap untuk menyambut kedatangan Sangram. Sementara Sangram, tanpa rasa takut sedikit pun, meskipun dia hanya seorang diri, dia pun langsung menerobos masuk ke dalam. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Sangram pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Demelo dengan sangat mudah dan tanpa kesulitan sama sekali. Bahkan, Sangram juga bisa menghabisi Yusuf, mantan tangan kanan Zakir. Kemudian, Sangram pun berhasil menangkap Demelo yang mencoba untuk melarikan diri. Yang karena Demelo menolak memberitahukan rencana Jayan, Sangram pun akhirnya menghabisi Demelo.
Dan bertepatan dengan kematian Demelo, orang-orang yang sebelumnya telah mengkonsumsi narkobroy yang diberikan oleh para anak buah Demelo, mereka pun mulai merasakan efek dari virus yang mulai menyerang tubuh mereka. Sehingga di keesokan harinya, orang-orang yang sebelumnya mengkonsumsi narkobroy yang diberikan oleh para anak buah Demelo pun segera dilarikan ke rumah sakit karena virus-virus tersebut sudah mulai bereaksi dan sudah mulai menyerang tubuh orang-orang tersebut yang membuat orang-orang tersebut jatuh pingsan tak sadarkan diri. Dan tanpa butuh waktu lama, virus-virus tersebut pun mulai menular kepada orang-orang sekitar, yang pada akhirnya membuat hampir seluruh masyarakat kota Goa terserang wabah penyakit, di mana karena hal itu, Cepopon Sang Siem pun akhirnya memberlakukan lockdown dan mengisolasi kota Goa dari kota-kota lain agar wabah penyakit ini tidak menyebar ke kota lain. Karena saat ini, para petugas kesehatan belum memahami virus apa yang menyerang masyarakat kota Goa dan belum menemukan obat untuk menangkal virus-virus tersebut. इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ Dan di tengah-tengah wabah yang sedang menyerang seluruh kota, Bala pun pergi menemui Jayan untuk meminta obat penawar untuk menangkal virus tersebut. Karena saat ini, anak Bala juga menjadi salah satu korban yang terserang oleh virus tersebut. Dan karena Bala merupakan salah satu anak buahnya, Jayan pun memberikan obat penangkal virusnya kepada Bala dengan cuma-cuma agar Bala bisa menyembuhkan anaknya. Singkat cerita, Bala pun kembali ke rumah sakit untuk memberikan obat penangkal tersebut kepada dokter agar segera diberikan kepada anaknya. Dan tak lama setelah diberikannya obat tersebut, anak Bala pun akhirnya kembali tersadar. Sementara itu, Jayan kembali menelpon Sangram untuk mengatakan kepada Sangram bahwa dialah orang yang telah menyebarkan wabah penyakit ini. Lalu, dengan sombong Jayan pun mengolok-ngolok Sangram atas kegagalannya dalam menghentikan kekacauan yang diperbuat oleh Jayan ini. Tapi alih-alih terkena mental, di sini Sangram masih percaya diri kalau dia pasti akan bisa segera menghentikan kekacauan ini dan akan segera bisa menangkap dan menghabisi Jayan yang menjadi dalang di balik kekacauan ini. Namun alangkah terkejutnya Sangram ketika di sini Jayan mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal dia tahu kalau Sangram membawa istrinya ke kota ini dan saat ini istri Sangram berada di Hotel Hilton, tepatnya di kamar nomor 315. Aku bisa saja menghabisi Anuska istrimu sejak awal, tapi aku tidak melakukannya karena aku ingin Anuska melihat kekalahanmu sebentar lagi. Aku ingin membuat Anuska melihat bahwa suaminya telah gagal dalam menghentikan aku. Dan aku ingin membuat Anuska melihat suaminya putus asa dan tidak berdaya karena tidak bisa menghentikan aku, ungkap Jayan. जिसमें से एक Singkat cerita, Sangram pun membawa Bala ke ruangannya, di mana di sini secara terang-terangan Sangram pun mengatakan kecurigaannya kepada Bala karena di antara sekian banyak orang yang terserang virus tersebut, hanya anak Bala lah yang kini telah kembali sembuh. Padahal jumlah korban yang terserang virus tersebut kini mencapai 22.000 orang lebih. Tapi di antara orang-orang tersebut hanya anak Bala yang bisa disembuhkan. Padahal obat untuk virus tersebut belumlah ditemukan. Di mana karena hal itu, Sangram pun menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, dari sini Sangram juga bisa menyimpulkan bahwa sepertinya selama ini Bala belumlah bertaubat dan masih menjadi anak buah Jayan. Oleh karena itu, तेरा नाजायज Sangram pun menembak bahu Bala lalu mengancam akan menghabisi Bala jika Bala tidak mau memberikan informasi yang Sangram inginkan.
Di mana karena hal itu, Bala pun ketakutan sehingga akhirnya dia pun mengatakan bahwa dia akan memberikan seluruh informasi yang dia tahu dan bersedia untuk membantu Sangram untuk menghentikan wabah virus ini. Selain itu, di sini Bala pun juga menjelaskan bahwa alasan mengapa anaknya bisa disembuhkan adalah karena dia diberi obat penawar virusnya oleh Jayan. Mengetahui bahwa Jayan mempunyai obat penawar virusnya, Sangram pun segera memberitahukan informasi tersebut kepada Sabarawal. Oleh karena itu, pemerintah pusat India pun akhirnya memberikan bantuan uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Cepopon agar Cepopon bisa membeli obat penawar untuk wabah virus yang saat ini sedang menyerang Goa. ऐसे कैसे छोड़ दे, मुश्किल हो जाएगी। पिता पर मर्डर और स्मगलिंग का केस है। Sehingga tak lama setelah itu, Cepopon yang diantar oleh Sangram pun segera pergi ke rumah Jayan untuk memberikan penawaran bahwa Cepopon akan memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah asalkan Jayan mau memberikan obat penawar virus yang saat ini sedang menyerang kota Goa. Mendengar itu, Jayan pun mengatakan bahwa selain uang 10 miliar, Jayan juga menuntut Cepopon untuk membebaskan ayahnya jika Cepopon ingin mendapatkan obat penawarnya. Yang meski awalnya Cepopon merasa keberatan, tapi demi menyelamatkan banyak nyawa masyarakat kota Goa, akhirnya Cepopon pun bersedia untuk membebaskan Makija serta memberikan uang 10 miliar demi mendapatkan obat penawarnya. तो जाइए। Dan melihat wajah Sangram yang terlihat kesal karena Cepopon malah menerima penawaran dari Jayan, Cepopon pun menenangkan Sangram dengan mengatakan, "Tenanglah Sangram, aku tahu kau marah, tapi yang harus kau tahu, aku juga sangatlah marah. Tapi jika dengan membebaskan satu orang penjahat itu bisa menyelamatkan banyak nyawa, maka apa boleh buat. Jadi, aku mohon kepadamu, sampai kita menerima obat penawarnya yang akan dikirimkan oleh Jayan esok pagi, mohon kau tidak berbuat macam-macam. Dan jika kita sudah menerima obat penawarnya, barulah kau bebas melakukan apa yang kau mau. Dan aku harap kau tidak akan memberikan ampun kepada mereka semua," ungkap Cepopon. Oleh karena itu, Sangram pun segera membebaskan Makija lalu mengantarkannya kembali ke rumahnya. तेरे सारे लोगों के सामने सॉरी बोल मुझे। I'm sorry. तेरे डिपार्टमेंट और सरकार की एक पैसे की औकात नहीं है मेरे बेटे के साथ। डैड, my son. Namun untuk membalas perlakuan Sangram yang telah menghinanya dengan membuat Makija berjalan ke kantor polisi dengan disaksikan para masyarakat, di sini Makija pun menyuruh Sangram untuk membuka seragamnya. Di mana hal itu sontak saja membuat Sangram merasa sangat marah. Singkat cerita, di malam harinya, Tanu yang ingin mendapatkan maaf dari Sangram atas pengkhianatan yang telah dia lakukan sebelumnya, Tanu pun mencoba membantu Sangram dengan menyusup ke rumah Jayan dan mencoba untuk mendapatkan informasi tentang rencana Jayan. Tapi sebelum memulai aksinya, Tanu mengirim sebuah pesan kepada Sangram bahwa saat ini dia sedang menyusup ke rumah Jayan untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan Tanu meminta Sangram untuk mengecek iCloud milik Tanu di laptopnya jika seandainya Tanu tidak bisa kembali. Mengetahui itu, Sangram pun mencoba menelpon Tanu untuk meminta Tanu membatalkan aksinya karena itu sangatlah berbahaya. Namun setelah beberapa kali mencoba menelpon, Tanu tak kunjung mengangkat teleponnya. Perlahan Tanu pun menyusup ke dalam kamar Jayan, lalu membawa laptop Jayan dan menyalin seluruh data yang ada di laptop Jayan ke iCloud-nya. Namun ketika Tanu akan menyimpan kembali laptop Jayan dan akan pergi melarikan diri, tiba-tiba... Ya, Tanu pun tertangkap dan terciduk oleh Jayan.
Sementara itu di kantor polisi, sebenarnya Sangram ingin pergi ke rumah Jayan untuk menyelamatkan Tanu. Tapi karena Cepopon sudah mewanti-wanti agar Sangram tidak melakukan apapun sampai mereka menerima obat penawarnya, Sangram pun akhirnya hanya bisa pasrah dan tidak bisa pergi ke rumah Jayan untuk menyelamatkan Tanu. Sehingga Jayan pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Tanu guna mengambil laptop Tanu. Karena sesuai dengan instruksi Tanu, Sangram ingin mengecek iCloud milik Tanu lewat laptop milik Tanu. Singkat cerita, Sangram pun telah membawa laptop Tanu ke ruang cyber dan telah berhasil meretas laptopnya. Sehingga mereka pun bisa membuka laptop Tanu dan bisa melihat data Jayan yang sebelumnya berhasil disalin oleh Tanu. Di mana dari data-data yang disalin oleh Tanu, Sangram bisa mengetahui bahwa Jayan sengaja menyebarkan virus yang saat ini sedang menyerang kota dengan cara mencampurkan virus tersebut dengan narkoba. Di mana di dalam menjalankan aksi penyebaran virus tersebut, Jayan bekerja sama dengan agen Cina serta Pakistan. Dan tujuan dari penyebaran virus ini adalah untuk mengisolasi India dari seluruh dunia. Sehingga dengan begitu, nantinya Cina serta Pakistan akan bisa menyerang dan menghancurkan India. Mengetahui itu, Sangram pun segera menelpon Sabarawal untuk memberitahukan informasi tersebut. Di mana setelah memberitahu Sabarawal, Sangram pun bersiap untuk menyelesaikan semuanya. Di mana pertama-tama Sangram pergi ke rumah Lalidar untuk menangkapnya. Karena berkat informasi dari Bala, Sangram bisa mengetahui bahwa Lalidar merupakan salah satu bawahan Makija. Dan di keesokan harinya, obat penawar untuk wabah virus yang sedang menyerang kota Goa pun akhirnya telah tiba di bandara dan langsung diterima oleh pemerintahan kota Goa. Sehingga dengan obat ini, pemerintah kota Goa pun akan bisa mengobati orang-orang yang terjangkit oleh virus tersebut. Yang karena obat penawar virusnya telah diterima, Sangram beserta para bawahannya pun langsung bergerak dan langsung pergi ke rumah Makija untuk menggerebek dan menangkap Makija serta Jayan. Tapi sayangnya, Makija serta Jayan sudah tidak ada dan sudah pergi melarikan diri dari rumah ini. Oleh karena itu, Sangram pun segera meminta tim cyber kepolisian untuk melacak keberadaan Makija serta Jayan melalui ponsel mereka. प्रफुल्ल मक्खीजा का नंबर ट्रैक Sehingga akhirnya Sangram pun bisa menemukan Makija serta Jayan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Mumbai karena mereka berniat untuk kabur melarikan diri ke luar negeri, di mana mereka juga membawa serta Tanu. Mengetahui itu, Sangram pun segera pergi untuk mengejar Makija serta Jayan dan meminta tim cyber untuk mengarahkannya menuju lokasi mereka berdua. Kedatangan Sangram yang berhasil mengejar mereka pun langsung bisa diketahui oleh Makija serta Jayan melalui CCTV yang mereka pasang di mobil yang mereka kendarai. Sangram pun berhasil mengejar kontainer yang membawa Makija serta Jayan. Tapi ketika Sangram meminta si sopir untuk turun dan meminta si sopir untuk membuka kontainernya, ketika Sangram akan memeriksa mobil kontainer tersebut, tiba-tiba si sopir pun pergi kabur melarikan diri dengan membawa kontainernya. Sehingga Sangram pun segera menaiki mobilnya kembali dan kembali berusaha mengejar mobil kontainer tersebut. Sampai akhirnya Sangram berhasil menembak tangan si sopir yang membuat dia terluka sehingga membuatnya kehilangan fokus dalam mengendarai kontainernya. Dimana karena hal itu, Sangram pun akhirnya bisa menyalip mobil kontainer tersebut lalu melompat ke arah kontainer tersebut. Sehingga dengan begitu, Sangram pun bisa merebut kontainernya dari si sopir, lalu menghentikan kontainernya tersebut. Oleh karena itu, kini Makija serta Jayan sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Tapi ketika Sangram akan membuka kontainernya, dengan licik Jayan pun membokong dan menembak Sangram lewat sebuah lubang.
Hal itu membuat tangan Sangram terluka. Tapi untungnya, ketika Jayan akan kembali menembak Sangram, dengan cepat Sangram langsung memberikan tembakan balasan. Sehingga meskipun Jayan berhasil menghindari tembakan tersebut, tapi tembakan tersebut berhasil mengenai dada Makija, yang ketika Jayan sedang bersedih karena ayahnya tertembak, Sangram pun segera membuka kontainernya untuk menangkap Jayan serta Makija. Tapi karena kontainer tersebut ternyata kosong, Sangram pun segera mendobrak kontainer tersebut karena pasti ada ruangan lain di balik ruangan kosong ini. Namun tiba-tiba dengan penuh amarah, Jayan pun langsung menendang dan menyerang Sangram yang berusaha untuk masuk ke ruangan tempat mereka berada. Sehingga di sini terjadilah pergedebukan antara Sangram dengan Jayan. Tapi karena satu tangan Sangram kini telah terluka, itu membuat kekuatan Sangram tidak berada di level 100%. Sehingga Jayan pun bisa mendominasi pertarungan dan beberapa kali bisa menjatuhkan serta mementalkan Sangram. Namun ketika Jayan mencoba untuk mematahkan satu lagi lengan Sangram, Sangram pun akhirnya bisa kembali bangkit dan memberikan perlawanan. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Tapi tak menyerah sampai di situ, Jayan pun kembali bisa melakukan perlawanan, bahkan bisa merobek seragam Sangram dan balik menyerang Sangram. Namun pada akhirnya, Sangram pun tetap bisa mengungguli Jayan dan bisa menjatuhkan Jayan. Dan lagi, di saat Sangram sudah menyelesaikan masalahnya dan sudah berhasil mengalahkan Jayan, barulah para bawahan Sangram berdatangan dan langsung menangkap Makija serta Jayan. Singkat cerita, Sangram pun telah membawa Makija serta Jayan ke suatu tempat. Lalu, Sangram meminta Jayan untuk mengakui semua kejahatannya, mengungkapkan seluruh rencananya di depan kamera. Tapi karena Jayan tak mau mengungkapkan semuanya di depan kamera, Sangram pun akhirnya memaksa Makija untuk mengkonsumsi narkobroi milik Jayan yang telah dicampurkan dengan virus. Sehingga dengan begitu, kini tubuh Makija pun telah terinfeksi oleh virus yang sebelumnya disebarkan oleh Jayan kepada masyarakat kota Goa. Dan dalam waktu 8 jam, virus tersebut akan mulai menyerang Makija. Sehingga cepat atau lambat, Makija pasti akan tewas. Yang jika Jayan ingin mendapatkan obat penawarnya, maka Jayan harus mengakui semua kejahatannya di depan kamera. Oleh karena itu, karena tidak punya pilihan lain lagi, demi mendapatkan obat penawar untuk ayahnya, akhirnya Jayan pun mengakui semuanya di depan kamera bahwa wabah virus ini sengaja Jayan sebarkan di kota Goa. Dan dalam menjalankan rencana penyebaran virus ini, Jayan bekerja sama dengan para agen Pakistan serta agen Cina. However, one conspiracy and everything. Dan begitulah akhir dari cerita Sangram, di mana untuk membuktikan semuanya, Sangram pun memperlihatkan seluruh bukti yang Tanu dapatkan dari laptop Jayan. Lalu, memperlihatkan video pengakuan Jayan kepada Dewan Hakim dan seluruh perwakilan negara dari seluruh dunia yang hadir di persidangan ini. Di mana dengan bukti-bukti tersebut, Dewan Hakim dan semua orang pun bisa mempercayai kisah yang diceritakan oleh Sangram. Sehingga dengan begitu, alih-alih memutuskan untuk mengisolasi India, Dewan Hakim pun malah memutuskan untuk memboikot dan mengisolasi Cina serta Pakistan selama 3 tahun lamanya atas perbuatan tidak manusiawi yang telah mereka lakukan. Sehingga selama 3 tahun tersebut, Cina serta Pakistan tidak boleh keluar dari negara mereka. Dan mereka tidak akan mendapatkan bantuan ataupun pinjaman dari negara manapun, ungkap Dewan Hakim. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.